Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, salah satu keunikan dalam bahasa Arab, kata yang artinya sama akan tetapi diucapkan dengan lafaz yang berbeda, maka berbeda pula keadaan yang disebutkan dalam kata tersebut. Sebagai contoh adalah kata sedih. Kata sedih dalam bahasa Arab dapat diucapkan dengan 3 kata, yaitu hazan, ham, dan gham. Yang pertama adalah lafaz hazan. Kesedihan yang ditunjukkan oleh lafaz hazan ini adalah kesedihan yang relatif ringan, yang mana masih bisa kita atasi. Sebagai contoh, ketika kita sakit, maka itu adalah suatu kesedihan, tapi kita masih bisa mengatasinya. Yang kedua adalah kesedihan yang ditunjukkan dengan lafaz ham. Nah, kesedihan yang ditunjukkan dengan lafaz ham ini relatif tingkat kesedihannya lebih tinggi daripada hazan tadi. Karena dalam kesedihan yang ditunjukkan dengan lafaz ham ini mempunyai beberapa sebab yang menyebabkan kesedihan itu terjadi. Sebagai contoh, sudahlah sakit, tidak punya uang, tidak ada saudara yang menemani, dan sebagainya. Maka itulah kesedihan yang ditunjukkan dengan lafaz ham. Yang ketiga adalah kesedihan yang ditunjukkan dengan lafaz gham, yang mana kesedihan yang ditunjukkan dengan lafaz ini mempunyai level tertinggi kesedihan yang ada. Karena dalam keadaan gham, keadaannya sudah carut marut, tidak tahu harus berbuat apa dan kapan bisa keluar dari keadaan tersebut. Di dalam Al-Quran dicontohkan keadaan Nabi Yunus ketika dalam perut ikan. Bisa kita bayangkan bagaimana kegalauan Nabi Yunus ketika dalam perut ikan, dalam keadaan letih, lapar, dan sebagai manusia sehat berada dalam perut ikan yang sangat gelap. Tentunya kebingungan, kesedihan, dan sebagainya bercampur dalam diri Nabi Yunus. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus agar bisa keluar dari kesedihan tersebut? Dalam perut ikan tersebut, Nabi Yunus mengakui kesalahannya dan terus bertasbih kepada Allah dengan lafaz La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sehingga karena kesungguhan Nabi Yunus, Allah mengampuninya dan mengeluarkannya dari perut ikan. Sahabat, dalam mengarungi kehidupan ini tentunya banyak kesedihan yang kita alami dan bahkan seringkali kita merasa tidak bisa melampauinya. Dalam surah As-Saffat ayat 144 disebutkan walaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus bukan termasuk orang yang bertasbih, maka Allah tidak akan mengeluarkannya dari perut ikan hingga hari kiamat. Dari ayat tersebut bisa kita ambil hikmah bahwasanya zikir yang rasanya ringan di lisan tapi ternyata sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, janganlah kita bersedih dan berputus asa selagi kita bisa mengucapkan lafaz Allah. Dan marilah kita dawamkan zikiran, tasbihan Nabi Yunus ketika kita bersedih, sehingga kita bisa melampaui kesedihan yang kita alami dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi sahabat semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.